Assalamualaikum Sobat Juragan semuanya. Kali ini bareng saya Fadli Ramadan. Kita lagi ada di gudang pakannya milik kandang Juragan. Di belakang ini kita ada hammer mill ya untuk menghaluskan mesin, untuk menghaluskan pakan. Nah, jadi kali ini kita akan membahas lebih baik mana antara pakan kering versus pakan basah atau yang biasa kita kenal dengan comboran. Oke, kita bahas ini kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, jadi tentunya Sobat Juragan semuanya di sini punya pemberian pakan yang berbeda-beda untuk ternaknya. Itu ada yang biasanya pakai pakan kering seperti ini, atau pakan basah ya, bahkan dicobor ya. Kalau ini sebenarnya bukan comboran, tapi ini bentuknya dia mambel ya, jadi lembab gitu. Jadi kadar airnya juga masih lumayan, tapi nggak sepenuhnya karena kalau pemberian di kandang Juragan memang nggak sepenuhnya dicombor seperti di campur kandangan air seperti itu. Nah, biasanya kalau yang pakan basah itu lebih banyak digunakan oleh para peternak tradisional ya gitu. Dan ada tujuannya masing-masing. Jadi masing-masing dari jenis pakan ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, ini tentunya juga berdasarkan pengalaman kandang Juragan. Yang pertama yaitu adalah soal biaya. Nah, biaya dari pengalaman kami dengan biaya yang sama untuk menaikkan bobotnya. Jadi yang pertama itu adalah perbandingan biaya dengan kenaikan bobot. Jadi kalau pengalaman kami untuk biayanya biasanya pasti lebih mahal konsentrat yang kering gitu kalau pengalaman kami ya. Jadi dengan biaya yang sama, konsentrat basah itu biasanya dia akan memberikan kenaikan bobot yang lebih banyak gitu, karena mungkin dia banyak airnya dan si ternak juga memang lebih suka dengan pakan yang basah. Apalagi misalkan kita secara pemberian juga biasanya lebih banyak gitu, karena secara costnya per kilonya itu lebih murah juga gitu kan. Jadi biasanya sih dengan itu pengalaman kami lebih banyak, apalagi misalkan kita untuk mengajar sapi-sapi yang bobot besar-besar itu biasanya memang lebih mengejar di pakan keringnya seperti ini gitu. Pakan basahnya bobot-bobot 700 kilo ke atas gitu. Untuk penambahan bobotnya itu lebih bagus pakai pakan yang basah gitu, karena ya mungkin sapi itu kan kalau makan aja mungkin dia cuma berapa kilo gitu kan, sesuai dengan keinginannya dia. Tapi kalau minum itu dia memang banyak, sapi itu kan minumnya banyak ya. Nah, kalau kita apalagi dicampur dengan bentuk comboran itu dia lebih senang lagi gitu. Ibaratnya kita minum air biasa sama minum air yang manis-manis kayak gitu, dikasih dedak, dikasih konsentrat dan sebagainya seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah segi kepraktisan. Nah, itu sebenarnya setiap orang berbeda-beda ya. Maksudnya kalau konsentrat kering kalau kita beli jadi pasti lebih praktis tentunya, langsung diberikan aja. Kalau comboran kekurangannya dia harus kita mencampur dulu dan juga mengaduk-aduk dulu seperti itu. Tapi lebih praktisnya karena dia biasanya udah dicampur dengan minumnya, jadi nggak usah dipisah. Jadi sekalian minum sekalian ngasih makan juga gitu. Dan secara pemberian bisa lebih sedikit gitu jumlah pemberiannya. Maksudnya misalkan kalau ini kita tadinya sehari makan 3 kali, berarti kan 3 kali kasih makan, habis itu dikasih minum juga kan. Apalagi misalkan satu tempat kobongan atau tempat makannya sama. Kalau misalkan ini ya udah cuma 3 kali aja gitu, langsung dikasih air, juga dikasih makan. Nah, yang ketiga baru adalah dari kualitas daging. Nah, ini sebenarnya tergantung dari tujuan teman-teman. Kekurangannya dari konsentrat basah adalah biasanya dia kalau secara daging itu lebih pucat ya. Apalagi misalkan yang benar-benar comboran air gitu full, itu biasanya ke dagingnya itu lebih pucat dibandingkan konsentrat yang kering seperti ini gitu. Makanya kalau untuk kayak feedlot apalagi yang bertujuannya untuk kebutuhan pedaging biasanya menggunakan konsentrat kering. Tapi kalau Sobat Juragan cuma tujuannya untuk kurban, yang mana biasanya orang nggak terlalu masalah sama kualitas daging, nah ini silahkan pakai konsentrat basah atau comboran seperti itu. Nah, kalau dari kandang Juragan sendiri biasanya cari solusi pertengahan, jadi nggak sepenuhnya comboran, tapi mamel seperti ini. Jadi secara biaya lebih murah juga tetap dengan kenaikan bobot yang bagus juga.
tapi kualitas dagingnya nggak 100% pucat atau apa ya nggak merah lah gitu. Jadi tetap lumayan bagus gitu. Jadi itu tadi ada beberapa kelebihan dan kekurangannya untuk konsentrat basah dan konsentrat kering. Kalau konsentrat kering dia kelebihannya pertama dari segi segi kualitas daging tentunya bagus sekali. Kalau konsentrat kering itu bagus, dagingnya bisa merah. Tapi kelemahannya itu dia biasanya secara harga memang lebih mahal ya kalau berdasarkan pengalaman kandang juragan kalau dibandingkan dengan konsentrat basah. Kalau konsentrat basah tadi secara biayanya murah untuk menghasilkan bobot, misalkan kita punya ADG 1 kilo sampai 1,2 kilo per hari, itu dengan konsentrat ini murah aja bisa gitu. Dan kita bisa menggunakan dari limbah-limbah industri kayak kami gini pakai campuran ampas tahu dan juga onggok basah seperti itu. Tapi kekurangannya yaitu biasanya kualitas dagingnya biasanya nggak lebih bagus dibandingkan konsentrat kering, bahkan bisa jadi pucat gitu dagingnya kalau emang terlalu banyak airnya. Makanya kalau kandang juragan pertengahan, jadi dia kita pakai yang mamel atau yang masih lembab seperti itu, jadi kualitas dagingnya juga masih lumayan bagus gitu. Oke sobat juragan, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Kalau sobat juragan mau belajar gimana caranya bikin konsentrat yang bagus untuk makan, bisa juga join di pelatihannya kandang juragan secara offline. Nanti kita akan belajar yang mulai dari pemasarannya, terus juga pemeliharaan sapinya, terus kemudian kita bikin konsentratnya juga, memilih pakan yang baik seperti apa, dan juga kita belajar soal keuangannya. Selain belajar materi, tapi juga akan praktek langsung di kandang dan juga di lahan untuk penanaman hijauan. Kalau sobat juragan berminat, silahkan bisa mendapatkan infonya dan mendaftar melalui WA di admin di bawah ini. Oke, sampai jumpa pada video-video berikutnya. Jangan lupa klik like video ini juga suka videonya, dan subscribe channel kandang juragan supaya kita makin semangat bikin konten-konten bermanfaat lainnya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.